pagi, hai Sobat Bepom Sofipi. Jumpa lagi di Today Temu Online demi berbagi informasi. Selamat datang di episode keempat kita. Nah, kalau sebelumnya kita nih sudah banyak yang ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih teman-teman di pengujian ini bekerja di Balai Pom Sofipi, kemudian bagaimana agent of change kita beraksi. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendirian karena saya akan ditemani juga oleh salah seorang narasumber dari salah satu fungsi di Badan POM yang juga akan ngobrol-ngobrol seru yang akan menemani kita semua di 30 menit ke depannya. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu nih biar makin dekat. Halo Bu Stevi. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Luar Semangat biasa. ya, masih pagi ya. Harus semangat terus buat teman-teman Bepom Sofipi semuanya. Nah, ini mungkin pertama kalinya ya Bu Stevi di Today kali ini ya, episode kali ini. Kalau jadi narasumber ya ini pertama kali. Sebelumnya kita tukar peran Kak, ya kan Kak? Ya. Nah, biar ini teman-teman mungkin banyak yang belum kenal, Ya. bisa kenalan dulu dong Bu, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, kemudian di Bepom Sofipi ini bertugasnya di fungsi apa sih? Oke. Jadi halo teman-teman semua, halo sobat Bepom Sofipi semua. Nama saya Stevi Ai Kurniawati. Umur saya 33 tahun. Saya bertugas di fungsi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi yang ada di Balai Pom Sofipi sejak tahun 2022. Terus saya asal dari Semarang, jadi jauh-jauh terbang ke Sofipi. Cukup Langsung ya. langsung ke Maluku Utara, di mana orang yang biasanya nggak pernah pergi kemana-mana jauh-jauh tiba-tiba langsung kling bersama tangan sobat Bepom Sofipi semuanya di sini. Gimana nih Bu, pertama kali datang ke Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara? Pertama kali impression-nya seperti apa? kaget saya, Kaget. kaget saya. Di sini ayam geprek mahal. Oke dah. Di sini ayam geprek mahal, jadi kita kurang kaget, pasti kaget. Tapi ya, so far enjoy. Nah, jadi mungkin kalau Bu Stevi juga yang sebelumnya dari Semarang, kemudian datang ke Sofipi, nah mungkin Ibu Stevi juga banyak melihat ya bagaimana sih pengawasan obat dan makanan di Maluku Utara gitu, khususnya di sini. Nah, sebelumnya tadi kan sudah disebutkan Ibu Stevi ini dari kelompok substansi KIE. Nah, tolong Mbak diceritakan apa sih tugasnya KIE itu di Balai Pom Sofipi? Oke, jadi teman-teman sama kakak Sakina juga ini, jadi KIE itu ya seperti yang saya tadi bilang tentang komunikasi, informasi, edukasi. Kita bagian, kita wajahnya dari Balai Pom seperti itu, Balai Pom Sofipi, di mana kita yang kasih edukasi, kita jadi kasih informasi ke masyarakat. Oh, kalau makanan yang aman tuh gimana sih, obat yang aman tuh gimana sih. Termasuk kita juga menjalankan ini nih, namanya ProPN. Atau ProPN itu apa? Program Prioritas Nasional. Itu di mana kegiatan itu diimplementasikan untuk seluruh UPT di seluruh Indonesia terkait pangan jajanan anak sekolah, terus ada gerakan keamanan pangan desa, terus ada pasar pangan aman berbasis komunitas. Nah, selain itu juga ada KIE-nya itu sendiri, di mana kita nanti menuju ke komunitas-komunitas tertentu, terus segmen-segmen masyarakat tertentu untuk memberikan edukasi terkait obat dan makanan aman seperti itu. Nah, kalau ProPen ini apakah tugas khusus dari pusat atau dilaksanakan di seluruh balai? Yes, betul sekali. Ini dari pusat mandatnya, terus dilaksanakan untuk seluruh UPT di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, ini saya tertarik nih, tadi ada di sembil ya masalah pejas ya. Apa sih pejas itu? Nah, itu tadi PJAS atau pejas kita sebutnya itu adalah pangan jajanan anak usia sekolah, di mana ke program tersebut itu memastikan untuk jajanan atau pangan yang dikonsumsi anak-anak sekolah itu dalam kondisi yang aman. Tetapi juga kita sekaligus meningkatkan tentang pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas sekolah terhadap gimana sih caranya milih makan yang baik. Terus bagaimana sih mencukupi kebutuhan gizi untuk anak-anak usia sekolah seperti itu. Nah, menarik ya Sobat Bepom. Jadi ternyata Badan POM ini tidak hanya mengawasi makanan-makanan kemasan ya, juga obat dan kosmetik, kemudian ada obat tradisional. Ternyata pangan jajan anak sekolah pun diintervensi juga nih sama betul. Badan POM. Siap saji semuanya siap saji seperti itu. Nah, ini kira-kira kalau misalnya di Maluku Utara ini kan banyak ya kabupatennya, kurang lebih 10 ya. Nah, apakah ke 10-10-nya ini diintervensi langsung sama Balai Pom Sofipi atau ada target-target khusus yang menjadi
concern dari KIE itu sendiri? Oke, kalau ProPN itu setiap tahunnya kita biasanya menargetkan 2 lokus ke tempat kegiatan. Kalau yang tahun ini kebetulan kita lokusnya di Kota Ternate dan di Sanana atau Kabupaten Kepulauan Sulam. Yang buat ke sana kita perlu effort luar biasa, tapi Ternate kita ya udah biasa lah kalau Ternate kan. Nah, masing-masing dari 2 kabupaten ini, kota ini kita ada 7 sekolah. Jadi total tahun ini ada 14 sekolah yang diintervensi. Tahun kemarin juga ada, tapi kita lokusnya ada di Morotai dan Jayolo. Itu juga 14 sekolah juga. Jadi kalau dihitung-hitung totalnya sudah yang diintervensi Balai POM Sofifi sekitar 169 sekolah termasuk tahun ini. Termasuk tahun ini. Termasuk tahun ini. Dari tahun 2020 sampai 2023 kita sudah 169 sekolah yang diintervensi oleh Balai POM Sofifi di kegiatan Pejas ini. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih BPOM juga harus mengintervensi nih makanan-makanan yang ada di kantin sekolah gitu. Apakah memang dampaknya cukup besar gitu ya ke depannya? Ya pasti. Semua pangan yang dikonsumsi mulai dari anak usia sekolah itu akan berdampak di kemudian hari. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan jadi generasi emasnya Indonesia. Kita kan Indonesia punya target nih generasi emas 2045. Nah, kalau kita dari anak usia sekolah aja jajanannya udah nggak aman, udah nggak sehat, gizinya nggak baik, otomatis akan berdampak dong sama kecerdasan mereka, pertumbuhan mereka seperti itu. Makanya Balai POM Sofifi khususnya itu berusaha dengan keras untuk memastikan semua jajanan yang ada di Maluku Utara itu dalam kondisi baik dan sehat seperti itu. Dan itu nggak berhenti aja di Pejas, nantinya pastinya dong orang pemeriksaan juga bakal turun buat ngecek-ngecek nih makanan ini pakai disampling, bener nggak ya nih ada berita yang seperti ini, apakah bener ya beritanya yang hoax-hoax yang biasanya banyak banget kan sekarang akhir-akhir ini, katanya susu ini pakai formalin ya, katanya begitu kan. Nah, kita itu memastikan seluruh jajanan yang dikonsumsi itu memang benar-benar aman. Kalau misalnya makan olahan ya dia harus punya izin edar, jangan sampai izin edarnya abal-abal, ya kan seperti itu. Nah, kalau dari alur pelaksanaan Pejasnya ini sebenarnya mulai dari mana sih? Kan kita baru datang misalnya ke daerah yang baru ya. Itu kita mulainya dari apa hingga outputnya itu nanti seperti apa? Oke, kalau misalnya kegiatan ProPN ini terutama khususnya di Pejas, itu awalnya pasti diadvokasi dulu. Jadi kita datang ke tempat atau kabupaten yang kita akan intervensi tersebut, terus kita melakukan audiensi advokasi dengan pemerintah daerah setempat. Itu kita akan memberikan mereka tentang input tentang kita tuh mau ngerjain apa di situ gitu loh. Dan itu nggak cuma sendirian sama Pejas doang, tapi ada tentang desa tadi, terus ada tentang pasar dan suku-suku juga KIE juga gitu. Bisa ke sana sekalian karena bisa berangkat ke sana itu kan kayak misalnya kayak ke sana itu kan susah ya Bu ya. Susah. Jadi kalau misalnya susah dijangkau, kalau misalnya kita ada kesempatan seperti ini langsung kita gas sekalian gitu. Nah, habis advokasi nanti lanjut nih kita langsung ke sosialisasi ke sekolah-sekolah nih, sekolah-sekolah yang ada di kabupaten tersebut kita kumpulin terus kita kasih pengetahuan terkait obat dan makanan. Itu untuk yang sosialisasi itu semuanya kita undang sekolah semuanya yang ada di daerah itu. Terus habis sosialisasi kita baru masuk nih yang ke spesifik. Nanti ada 7 sekolah yang kita intervensi penuh. Di intervensi penuh kita pastikan tuh dia melakukan apa, kader-kadernya melakukan sosialisasi ke murid-murid, kader-kadernya melakukan sosialisasi ke orang tua murid dan komunitas sekolah, penjajah kantin sekalipun itu juga dikasih sosialisasi. Terus habis itu kita kawal mereka sampai mereka mendapatkan sertifikasi. Oh, jadi hasilnya nanti mendapatkan sertifikat ya? Yes, betul sekali, sertifikat bahwa mereka sudah menerapkan pangan jajanan aman anak usia sekolah, dan itu menjadi bukti bahwa itu bukan cuma BPOM aja yang kerja, istilah gitu, tapi mereka juga memastikan di sekolah itu bahwa panganannya itu aman gitu, jajanannya itu aman. Jadi mereka dengan sadar diri untuk memperbaiki pola hidup, pola pemilihan jajanan lebih baik, terus bagaimana mereka menerapkannya ke anak-anak, bagaimana mereka menerapkannya ke keluarga mereka sendiri juga seperti itu.
Nah, ini menarik, tadi kan juga ada yang terlibat tidak hanya pihak sekolah saja ya, tapi siswanya juga, kemudian pemerintah setempat juga. Tadi ada disebutkan kantin sekolah juga terlibat ya. Nah, kira waktu saat pelaksanaan PJS ini apakah ada penolakan gitu dari kantin? Maksudnya ini kan mungkin hal baru buat mereka ya, atau mungkin tanggapan mereka itu seperti apa? Yang pasti sejauh ini tanggapan mereka baik semua. Mereka sangat welcome karena mereka kayak pengen belajar. Oh ternyata itu bisa ya dicek seperti ini. Oh ternyata saya tuh baru tahu pangan yang warnanya seperti ini tuh asalnya bisa jadi seperti ini gitu loh. Hal-hal yang baru itu yang membuat kami juga jadi semangat nih dari tim KIE. Tim KIE jadi tambah semangat lagi buat kasih mereka edukasi. Iya, ada loh yang seperti ini. Maka dari itu kami datang ke sini untuk mengedukasi, istilahnya dalam tanda kutip kasih tahu istilahnya gitu kan. Bahasa sederhananya kasih tahu bahwa ternyata makanan-makanan itu tuh ada potensi, ya kan? Ada potensi untuk mendapat cemaran kimia seperti itu. Yang paling susah kalau di Maluku Utara itu sebetulnya bukan cemaran kimianya malahan, tapi cemaran mikrobiologis. Yes, mikrobiologis agak susah karena ternyata dari sejauh ini ketika kita ada uji di es batu sama air selalu ada satu sampel yang positif E. coli dan salmonella. Padahal air dan es batunya paling sering digunakan. Yes. Kalau misalnya di kantin kan si anak-anak minum es gitu kan. Mereka bikin itu ternyata kok dari sampel yang kita temukan pasti ada satu yang ada positif E. coli dan salmonella. Kalau kimia di Maluku Utara kelihatannya masih aman. Aman banget lah. Tapi kalau E. coli sama salmonella ini yang perlu kita tingkatkan lagi kesadarannya lah. Untuk karena itu kita juga ajak kerjasama nih sama dinas kesehatan. Ya kan, dinas kesehatan yang mereka tuh membawahi pengawasan terkait air minum isi ulang. Air minum isi ulang yang banyak banget kan di Maluku Utara ini. Ya itu makanya itu. Dari dinas kesehatan itu kita ajak kerjasama untuk memberikan edukasi ke tempat-tempat seperti itu untuk memastikan bahwa airnya itu memang diproses dengan baik, airnya diproses dengan benar. Dan ketika dia mau dibuat menjadi es batu, itu adalah air yang posisinya matang, bukan air yang kayak mentah gitu loh, dan belum ada proses misalnya minimal sterilisasi atau apa segala macamnya seperti itu. Nah pertanyaan selanjutnya, jika ditemukan ada cemaran mikrobiologi seperti tadi, apa dilakukan oleh Balai POM? Kami mengumpulkan lagi orang-orang yang ada positif nih cemaran yang E. coli dan salmonella, dan kita kasih edukasi lagi. Kalau misalnya beliau berkeberatan untuk hadir, kita yang datangin langsung ke tempatnya. Berarti langsung ke tempatnya. Ya, tapi kita cuma dalam tahap edukasi. Karena kalau misalnya kayak di air minum isi ulang itu kan lebih ke kewenangannya dinas kesehatan kan. Jadi otomatis kita ada kayak komunikasi lebih lanjut ke dinas kesehatan untuk memastikan bahwa di kemudian hari diharapkan tidak ditemukan kasus seperti itu lagi. Tadi kan kita bahas ini tadi kantin ya. Kantin ini masih dalam sekolah ya, sekolah. Nah, apakah pedagang-pedagang yang berada di luar sekolah yang menjajakan makanannya juga diintervensi oleh Balai POM? Betul, itu juga termasuk. Jadi kan tahu ya kalau di Maluku Utara banyak apa cilok, terus apa lagi sih SS yang, ya itu SS yang jual biasa itu yang di sekitar sekolahan pasti juga kita intervensi. Kenapa? Karena biasanya kalau anak-anak pulang sekolah nih, dia udah nggak lagi jajan di kantin, dia keluar sambil nunggu orang tuanya jemput atau cari angkot atau apa segala macam, mereka jajan tuh di sekitar gitu kan sambil nunggu gitu. Nah kita juga harus pastikan apa yang berada di luar sekolah dalam kondisi aman juga. Kalau misalnya kita lagi nggak nemuin nih pas PJS, kita lagi nggak nemuin tuh penjajan-penjajan di luar sekolah. Nah kita ada nih kegiatan lagi, kalau BPOM Sofivi punya inovasi namanya BPOM Sofivi Baronda. Ya, BPOM Sofivi Baronda. Ya, BPOM Sofivi Baronda itu kita puter-puter nggak cuma di sekolahan, tempat-tempat umum. Jadi kita juga
sampling nih, ambil cilok lah, ambil apa, kita pastikan seluruh jajanan yang ada di Maluku Utara dalam kondisi sehat dan baik seperti itu. Berarti dalam Bepom Sapi Baronda ini juga dilakukan sampling ya tentunya ya. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya biasanya Bepom Baronda ini ada di CFD ya atau Ya. event-event Dan kadang-kadang surprise gitu juga muncul. namanya membawa mobil laboratorium Ya, mobil laboratorium keliling. Nah, misalnya teman-teman nih ketemu mokel di mana di event apa, boleh banget nanti tanya-tanya seputar informasi terkait pengawasan obat dan makanan. Karena biasanya teman-teman juga melakukan sampling terhadap jajanan-jajanan di sekitar daerah tersebut. Iya, betul. Nah, terkait sampling nih, apakah yang melakukan sampling dari KIE langsung atau melibatkan juga pihak pengujian? Pastinya kita ajak pengujian juga karena mereka lebih mumpuni ya, lebih capable dalam hal itu. Kalau anak KIE bisa, tapi kita kayak kagok gimana gitu kan. Kalau anak pengujian itu kayak sat cepet gitu. Sebetulnya walaupun kita udah mereka kasih BIMTEK sendiri untuk menguji dengan test kit itu sudah ada, tapi anak pengujian tuh harus dilibatkan. Kenapa? Karena ini tuh bukan cuma tanggung jawab KIE doang. Edukasi ini kan juga bukan KIE doang, tapi seluruh balai. Jadi seluruh substansi kami harapkan bisa bergabung. Kalau misalnya KIE lagi ada kegiatan Baronda, ada kegiatan KIE itu sendiri, kita selalu ajak dari substansi lain biar mereka tahu, oh ternyata inilah tanggung jawab kita bersama gitu loh, bukan satu substansi informasi aja. terkait obat dan makanan ini memang tugas kita semua ya. Betul sekali. Juga, tugas teman-teman juga mungkin Iya, bisa betul. kan informasi. Jadi perpanjangan tangan kita. Ya, perpanjangan tangan dari Badan POM untuk menyebarkan informasi-informasi yang ada. Iya. Nah, berikutnya nih pertanyaannya, jika program ini selesai, apakah ada pedoman-pedoman atau semacam apa ya untuk yang ditinggalkan ke pihak sekolah gitu untuk menjadi pedoman mereka untuk terus, kan kita harapannya kan tetap sustain ya ke depannya, tidak berhenti saat Bepom ada aja gitu. Maksudnya setelah kita sudah tidak melakukan programnya selesai, itu diharapkan kan tetap berjalan. Apakah ada semacam apa ya pedoman yang ditinggalkan kepada pihak sekolah? Pastinya ada. Dan setiap sekolah yang kita intervensi mengikuti PEDJAS ini, intervensi penuh dari awal sampai akhir itu diharapkan untuk membuat rencana aksi namanya. Jadi rencana aksi itu yang akan jadi apa istilahnya? Jadwal mereka ke depan, mereka bakal apa ini habis ini, mereka bakal apa seperti ini. Nah, ketika kita sudah dalam tanda kutip meninggalkan mereka, melepaskan mereka untuk menjalankannya secara mandiri, nanti tahun depan dan 2 tahun depannya lagi kita akan datang ke sekolah itu untuk melakukan pengawalan, memastikan rencana aksi itu dilaksanakan oleh pihak sekolah dan apakah tentang sosialisasi keamanan pangan di sekolah itu berjalan sesuai dengan yang mereka plot saat itu. Apakah ini masih bisa berjalan lagi. Dan kami selalu reminder juga saat pengawalan bahwa tanggung jawab ini bukan cuma tanggung jawabnya Balai POM saja, Balai POM Sofifi saja, tapi juga tanggung jawab pihak sekolah. Karena apa? Sekolah yang langsung touch di kehidupan anak-anak. Kita kan jauh jaraknya gitu kan, dan kita melingkupi seluruh Maluku Utara. Itu kayak, dan dengan keterbatasan SDM yang ada, kita butuh nih perpanjangan tangan kita ya, orang-orang yang di sekolah itu yang jadi kader-kader keamanan pangan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik seperti itu. Jadi memang tetap ada monitoring ya ke Yes, depannya betul ya, sekali. untuk pelaksanaan tugas ini. Nah, selanjutnya nih, apa sih tantangannya? Tadi kan bilangnya Maluku Utara kan memang daerah kepulauan. Iya. Apa sih tantangannya? Mungkin apakah termasuk itu letak geografis yang begitu jauh, misalnya misalnya tadi kayak Sanana jauh gitu. Apa sih tantangan-tantangan yang banyak dirasakan oleh teman-teman di KIE? Jadi itu bener tadi, geografis kita berangkat ke Sanana aja itu kan kayak 12 jam lebih. Ya, kalau naik kapal 14 jam, 15 jam, 14 dan 15 jam. Dan ketika kita sampai itu, kita belum tentu bisa langsung turun. Kalau misalnya cuacanya bagus, maksudnya smooth sailing gitu, ya oke, kita turun masih dalam keadaan oke ya kan. Kalau misalnya lagi ombak parah gitu, kita turun oleng say, ya kan. Jadi kita harus istirahat dulu, otomatis itu butuh waktu yang lebih lama, satu itu. Terus bahasa, ya toh. Karena ibu sendiri dari Semarang, saya dari Jawa, dan harus berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Maluku. Ya walaupun teman-teman gitu, saya di KIE kebanyakan Maluku Utara, tapi ternyata Ternate sama
sama di sana tuh beda. Yang satu bilang tarada, satu bilang seng. Kita tahu seng apa? Atap rumah kan say begitu loh. Jadi kan itu kan ada perbedaan, tapi itu juga yang membuat jadi kayak it's a challenging thing gitu loh. Jadi challenge ke sendiri gitu. Yang digunakan misalnya di dalam pengawasan obat dan makanan, ada nggak sih? Maksudnya mungkin banyak istilah-istilah yang dari kita walaupun kita sudah familiar, tapi kita harus terjemahkan itu. Oh ada, itu ada banget. Jadi kita harus memastikan kita bisa deliver itu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mereka mengerti. Nggak mungkin kan kita bilang Salmonella sama E. coli sama anak SD, kayak gitu. Kita bilangnya apa? Ada kuman dan bakteri. Jadi contohnya kayak gitu. Kuman tuh apa? Pasti saya tanya begitu. Kita belum sampai kita harus bilang ini namanya E. coli ya udah Salmonella kalau buat anak-anak SD contohnya seperti itu. Tapi kalau sama bu gurunya ya udah bisa lah. Kalau bu guru kan sudah dalam tahap yang gini. Itu juga jadi apa ya? Bukan tantangan ya. Itu kayak motivasi. Jadi motivasi untuk deliver pesan lebih baik aja. Karena memang KIE kan menyebarkan informasi. Jadi memang harapannya informasi komunikasi harus baik. Diterima ya, diterima oleh audiens. Nah, kalau kesannya dari sekian banyak sekolah yang didatangi, apa sih yang paling berkesan selama program ini? Yang paling berkesan, diingat namanya. Diingat itu. namanya. Halo Bu Steffi datang lagi ke sini, terima kasih Bu, seperti itu. Itu membahagiakan karena ternyata kita diingat gitu loh. Minimal tuh kita diingat dulu. Suatu hal yang kita tinggalkan dengan baik itu akan meninggalkan jejak yang baik juga toh. Jadi minimal diingat aja dulu. Nggak usah jauh-jauh, kita ingat aja ceklik gitu. Ibarat kata seperti itu. Mereka bisa ingat ceklik itu sudah membahagiakan. Anak-anak sekolah sekarang kalau misalnya ke kantin mereka sudah sadar sebelum jajan, sebelum makan mereka cuci tangan dulu. Itu udah bahagia loh. Iya kelihatan sederhana tapi itu bahagia. Itu berarti kan ya minimal secara perilaku, secara sikap mereka ada perubahan yang signifikan gitu loh. Mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi di masa mendatang ketika mereka dewasa itu akan memberi dampak yang positif di kehidupan mereka bahwa mereka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Oke, yang terakhir nih. Pesan-pesannya dong buat teman-teman penonton dan juga mungkin masyarakat biasa. Oke, yang pasti karena kita dari KIE selalu membawa jargon ceklik. Teman-teman semua, sobat Bemo Sofipi semua selalu ingat ceklik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa itu selalu harus diterapkan dan selalu ingat kata BPOM. Ingat, bukan kata orang, tetapi kata BPOM. Ya ingat ya, kata BPOM. Buat teman-teman yang mungkin masih banyak nih pertanyaannya ya, atau mungkin ada request nih kalau kedepannya saya pengen tahu dong informasi tentang kosmetik, tentang obat tradisional, ini boleh banget bisa komen di Instagramnya Badan POM atau ada Facebook, ada juga di subsite-nya, bisa langsung di komen atau di DM juga bisa. Atau boleh WA. Boleh WA, iya betul. Mau kasih nomornya boleh? Boleh dong. Nomornya di 08 23 kali 04 kali 538. Saya ulangi, 08 23 kali 04 kali 538. Nah, jadi teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di situ untuk mungkin bisa kita bahas di episode-episode selanjutnya. Oke. Cukup ya Bu Stevi ya. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan pagi hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.